Selamat datang, sahabat CPNS. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. 7 rahasia lolos tes CPNS. Yang pertama, formasi sesuai. Sebelum melamar, pastikan posisi, penempatan, dan administrasi sesuai. Banyak yang tidak diterima karena masalah administrasi. Mempelajari formasi yang akan kita daftar adalah hal yang penting. Setidaknya kita tahu penempatan dan pekerjaan kita kelak sesuai dengan keinginan dan keadaan kita. Selain itu, perhatikan administrasinya benar-benar. Tidak sedikit peserta yang tidak lolos karena kurang teliti dalam hal administrasi, seperti latar, warna foto, dan soal penempelan materai di surat. Adalah sekian masalah administrasi yang perlu diperhatikan. Agar kita terhindar dari kecerobohan itu, sangat disarankan agar membaca persyaratan dengan benar-benar teliti karena setiap lembaga atau kementerian bisa berbeda persyaratannya. Yang kedua, pelajari materi. Selain belajar dari buku-buku, soal, dan internet, kita juga bisa banyak belajar buku-buku SMA. Di antaranya adalah buku sejarah dan undang-undang dasar. Dibutuhkan waktu paling tidak sebulan untuk belajar. Persiapan untuk latihan soal dan banyak membaca. Seperti soal matematika itu butuh latihan. Bisa didapat dari banyak membaca buku SMA, banyak belajar tentang Pancasila, sejarah, dan undang-undang dasar, serta bisa ditambah dengan latihan soal CAT yang ada di buku dan internet. Yang ketiga, jeli membaca peluang. Selain belajar yang tekun, jeli melihat peluang juga perlu. Pilihlah lembaga atau kementerian yang membuka banyak alokasi penerimaan. Dalam seleksi CPNS, belajar tekun saja tidaklah cukup. Membaca peluang dan kompetisi juga perlu, dikarenakan ada jutaan pelamar yang mendaftar. Dapat dimulai dengan mendownload semua kementerian yang ada lowongan untuk jurusan kita. Lantas dibandingkan mana yang paling banyak kuotanya. Pertimbangannya adalah saat kita hanya diperkenankan mendaftar di satu lembaga atau kementerian saja. Yang keempat, melihat grafik pendaftar. Kalau kita ingin melihat peluang yang lebih besar, jangan buru-buru apply. Sebaiknya tunggu sampai BKN merilis grafik pendaftar. Mungkin banyak di antara kita yang belum menyadari soal ini. Jika grafik pendaftar setiap lembaga atau kementerian bisa dilihat di tengah-tengah masa pendaftaran. Kalau ingin menghitung peluang, bisa ditunggu. Biasanya BKN mengeluarkan jumlah grafik pendaftar tiap kementerian. Di situ bisa dilihat perbandingan pelamar dan formasi. Dari grafik tersebut, kamu bisa melihat peta persaingan jika mau masuk ke kementerian tertentu. Jadi sebaiknya tidak mendaftar terlalu awal. Yang kelima, prioritaskan soal mudah. Saat menghadapi tes, kerjakan soal yang dirasa mudah dahulu. Lompati soal yang sulit, tapi nanti tetap diisi karena tidak ada sistem pengurangan nilai. Selepas dinyatakan lulus seleksi pemberkasan, biasanya peserta CPNS akan menghadapi seleksi atau tes kompetensi dasar. Kebanyakan soal menggunakan metode CAT. Disinilah pengetahuanmu soal wawasan kebangsaan, intelijensia umum, dan karakteristik pribadi akan diuji. Mengerjakan soal yang lebih mudah dahulu. Soal yang sulit bisa dikerjakan kemudian. Namun tetap diprioritaskan diisi karena tidak ada pengurangan nilai. Yang keenam, pahami kekurangan dan kelebihan. Pada awal wawancara psikologi,
pastikan sudah tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Itu jadi dasar kita untuk meyakinkan pewawancara. Tahap wawancara untuk CPNS tidak jauh berbeda dengan wawancara tes pada perusahaan swasta. Pelajari profil instansi dan pintar-pintarnya kita dalam menjawab pertanyaan. Intinya, bagaimana kita meyakinkan pewawancara bahwa kita mampu dan pantas bekerja di situ. Biasanya, pertanyaannya seputar kelebihan dan kekurangan diri kita, harus mengenali diri kita sendiri dan bagaimana cara kita mengatasi kekurangan itu. Yang ketujuh, aktif. Pastikan diri kita aktif urun pendapat saat tahap Focus Group Discussion atau FGD. Kalau ada diskusi yang menurut kita kurang sesuai, utarakan. Peserta akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok tersebut akan diberi sebuah topik oleh penguji. Namun penguji hanya bertugas sebagai saksi, pemantik, pemimpin, dan pengambil keputusan adalah peserta FGD itu sendiri. Alangkah baiknya kita semua sepakat mengutarakan pendapat satu persatu. Jika ada pendapat, argumen, dan terjadi debat, kalau memang dirasa ada yang tidak sesuai, kita utarakan. Pada akhirnya sebaiknya kita mengambil kesimpulan dari satu suara, dari suara yang terbanyak. Semoga dengan 7 hal ini kita mendapat hasil yang memuaskan dan bisa lulus tes CPNS. Sahabat CPNS, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan.